daun dan pelepah pisang itu Claras. Claras itu rankingnya ranking ketiga. Jadi unsur serat itu yang terbaik ranking 1 itu adalah rendeng kacang tanah. TDN-nya bisa 78. Yang kedua itu daun nangka sekitar 74. Kemudian yang daun dan pelepah pisang itu ada di TDN 73. Di atas 70 ini baik. Ini rankingnya. Nah yang lain yang di bawahnya ini. Jadi harus bisa milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Winarno, CV Mukti Abadi Farm, Jalan Mastrip, RT 05 RW 02, Dusun Sentul, Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek, Kota Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Masih masuk Indonesia. Berikut ini akan saya narasikan atau ceritakan proses pembuatan pakan komplit. Ya, klasifikasi, saya cerita dulu klasifikasi pakan komplit. Pertama itu pakan untuk anak kambing, anak domba atau anak sapi, pedet atau cempe. Mulai umur 15 hari sampai 90 hari. Ini namanya pakan pre-starter. Ya, mirip bikin konsentrat kalau ini prosedurnya. Kemudian setelah itu lepas sapi, pakannya masuk kelas starter. Kalau ada kambing domba ya sekitar 3 minggu 4 minggu. Kalau pada ternak ruminansia besar, sapi, kerbau ya bisa perlu sampai 3 sampai 6 bulan ke depan. Sampai 3 bulan, kemudian dilanjut lagi 6 bulan. Itu kalau pada sapi ini starter. Kemudian setelah starter nanti ada finisher. Yang berbeda nanti adalah porsi konsentrat KMG turbonya itu berbeda. Kemudian ada pakan komplit untuk induk tipe bedaging. Ya. Itu konsentrasinya atau porsinya hanya 15%. Nah, nanti yang klasifikasi ke-5 ada pakan untuk tipe perah. Kambing perah atau sapi perah itu sama, ini sekaligus untuk pembibitan juga, untuk induk juga, merangkap. Jadi beternak yang tipe perah, kambing atau sapi perah itu sekaligus berfungsi atau berperan sebagai pembibit. Ya. Jadi prosedurnya sama. Anggap saja hari ini nih saya mau bikin yang starter ya. Jadi porsi konsentratnya 40%. Kemudian saya timbang yang unsur serat, nanti ada pakai rumput odot ya. Terus ada odot nanti porsi 30% atau 30 kilo dari 100. Kemudian ada jerami, karena ini masih starter, jeraminya tidak 10% tapi 5% saja. Kemudian nanti ada Claras, daun dan pelepah pisang kering ataupun hijau. Kemudian ada golongan legum. Kebetulan yang ada di daerah saya ini yang banyak adalah Clearicidae, orang sini menyebutnya rambanan dadap B. Kemudian ada daun singkong. Okay. Terus terakhir apa tadi ya? Ya sebetulnya kalau ada sih tebon jagung kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Nah sama ditimbang dari porsi yang paling banyak odot dulu. Kemudian yang kedua itu namanya Clearicidae, daun singkong. Terakhir nanti yang porsi kecil kan jerami. Ini nanti terakhir jerami. Setelah sudah ditimbang, sudah dicoper, sudah dihampar, nanti di atasnya ditaburi konsentrat 40%, ya, ditabur rata. Sudah kalau itu begini saja, nggak ada campuran lain-lain karena sudah tercukupi. Baru nanti diaduk-aduk. Kalau manual ya manual, syukur kalau pakai mesin mixer untuk pakan komplit, bentuknya seperti drum yang digendong ready mix semen pasir yang di atas truk itu ya mirip. Jadi drum mixer namanya, dimasukkan ke situ. Setelah diaduk rata, nah itu terakhir saya membiasakan di tes genggam dulu.
ya. Tes genggam itu untuk mengukur kadar airnya harus berada di 25-30%. Karena mau dilanjut proses ke fermentasi, dimasukkan ke dalam wadah fermentasi, bisa berupa drum biru yang kapasitas berapa saja. Biasanya umum yang dipakai orang-orang ya yang kapasitas 150 liter, itu bisa diisi complete fit kurang lebih 80-85 kilo. Kalau pakai jumbo bag, saya biasa pakai jumbo bag yang kapasitas 1000 ya, lebarnya 90, panjangnya 90, tingginya 135, itu sekitar 1000 liter. Kalau diisi pakan komplit bisa muat 500 kilo. Ya, itu kemudian diperam minimum selama 4 minggu. Setelah 4 minggu betul-betul matang, nanti bisa dites secara organoleptik, secara fisik, dari sisi bau, kemudian sisi rasa, sisi tekstur, dipegang menjadi lebih lunak. Yang terakhir adalah warna. Jadi nanti warnanya bisa kekuningan, kuning cantik gitu ya. Ini secara organoleptik. Tapi nanti secara kimia bisa pakai alat pH meter. Ya. Tes fermentasi yang tepat, hasilnya nanti pH-nya bisa 4,2 sampai 4,5. Asam ya. Tapi jangan dibayangkan ini seperti asam cuka atau asam lambung, bukan. Ini asamnya asam lemak. Jadi tidak berbahaya sama sekali. Hasil fermentasi di dalam rumen pun karbohidrat yang berasal dari konsentrat atau dari serat ya semua akan dirubah menjadi asam. Ada asam asetat, asam butirat, asam propionat. Jadi hasil fermentasi asam itu ya biasa saja karena sudah berbentuk asam lemak. Ada keuntungannya kalau asam. Kalau asam itu nanti mikroorganisme yang tidak tahan asam, biasanya patogen seperti koli yang sering menyebabkan mencret, penyakitnya disebut kolibasilosis, itu nggak bisa hidup, ya. Kemudian kedua ada yang lain, walaupun tahan asam, tetapi karena di dalam wadah fermentasi itu kedap, tidak ada oksigen, tidak bisa hidup bagi patogen yang aerob. Kalau patogen yang anaerob ada Clostridium perfringens atau itu yang disebut antrak itu anaerob iya. Tapi untuk di makanan dia nggak ada hubungannya, tidak mengganggu. Kemudian kalau dari fermentasi itu nanti hasilnya juga steril karena anaerob dan asam. Tidak ada bibit cacing yang bisa hidup, telur tidak akan menetas, telur cacing, telur lalat pun juga tidak akan menetas karena kesatu anaerob, kedua asam. Jadi kalau sudah 4 minggu dibuka, itu tingkat sterilnya persis dengan kita memasak nasi, steril. Ya, soal sterilitasnya sama, menjadi steril. Itu kalau dari sisi sterilitasnya. Kemudian dari sisi manfaatnya, fermentasi itu yang pokok memang menurunkan kadar serat kasar, kadar serat sangat kasar. Kalau ini turun, terjadi hukum sebaliknya, kecernaannya naik, TDN, total digestible-nya naik, daya kecernaannya naik. Ya, mengapa mesti 4 minggu? Kok gak 4 hari atau 7 hari yang sering di PHP-kan oleh orang-orang kepada peternak. Ini lo pakai probiotika aku bisa 4 hari 7 hari. Nah, probiotika kalau untuk bikin tape, singkong, iya, karena yang diure, yang difermentasi itu zat pati, bukan serat, amilum, ya. Ya ini kan makan waktu 4 hari 5 hari tape sudah matang. Tapi ini kalau yang difermentasi serat, memang rekomendasi minimum 3 minggu. Ini menurut yang saya kenal Profesor Dr. Nahrawi, itu dosen makanan ternak Fakultas Peternakan di IPB Bogor. Beliau merekomendasi 3 minggu. Sedangkan saya pribadi rekomendasi 4 minggu karena saya adalah pelaku bisnis mengharapkan adanya bonus peningkatan kadar protein 4-6%.
Kalau kadar proteinnya meningkat, itu artinya harga per proteinnya turun. Begitu, ini yang kita harapkan. Mengapa 4 minggu? Ya, alasannya itu. Terus kalau dalam kondisi tetap kedap, itu bisa tahan sampai 36 bulan atau 3 tahun. Baru disebut expired. Ya, walaupun mungkin saja pada tahun keempat itu masih layak. Saya sendiri pernah melakukan percobaan sampai tahun kelima. Tahun pertama 1 drum, kedua 1 drum, ketiga 1 drum, keempat 1 drum, kelima 1 drum, ya memang masih layak. Tapi secara ilmiah namanya fit grade, ini maksimum 3 tahun. Lebih dari 3 tahun itu namanya expired. Begitu ya. Untuk membuat pakan komplit itu ya yang jelas harus tahu dasarnya tadi tentang ilmu membuat konsentrat, konsentratologi, dan juga harus berbekal ilmu pengenalan tentang serat, ya, seratologi. Serat ada yang kelasnya rendah, patokannya adalah TDN, total digestible. Misalnya jerami saja ya, itu TDN-nya rendah, hanya 43. Yang di bawah 50 itu rendah, 50 atau sangat rendah atau jelek. 50 sampai 60 itu ya masih rendah, 60 sampai 65 itu sedang, 65 sampai 70 itu baik, di atas 70 itu sangat baik. Itu harus mengenal ya. Itu harus dikenali unsur serat, kemudian komposisi. Ya, kembali lagi karena ini ternak ruminansia, jadi saya menggunakan konsep kembali ke kodrat. Pemakaian konsentrat hanya sedikit, 30%, kemudian pemakaian seratnya sampai 70%. Dengan serat yang banyak inilah tidak ada atau hampir tidak ada risiko namanya kembung, mencret, tidak ada. Nah, memang serat ini sesuai kodrat. Sesuai kodrat, sedangkan ini yang 30% ini penguat namanya. Tapi wajib. Karena risiko kita beternak, kita sangkarkan, hidupnya terbatas, tidak bisa mencari mineral sendiri, ya semua harus dicukupi. Itu kuncinya di situ ya. Untuk bikin pakan komplit. Jadi ada unsur konsentrat, di dalamnya sudah komplit, ya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, makromineral, mikromineral ada, kemudian serat. Nah, seratnya juga ada batasnya, minimal 3 jenis. Misalnya ada yang diunggulkan, misalnya seperti rumput odot atau rumput pakcong, gama umami, red nepir, kolonjono, biovitas, macam-macam itu boleh, baik ya. Kemudian didukung oleh yang lain, misalnya ya seperti daun dan pelepah pisang, itu Claras. Claras itu rankingnya ranking ketiga. Jadi unsur serat itu yang terbaik ranking 1 itu adalah rendeng kacang tanah, TDN-nya bisa 78. Yang kedua itu daun nangka sekitar 74. Kemudian yang daun dan pelepah pisang itu ada di TDN 73, di atas 70 ini baik. Ini rankingnya. Nah, yang lain yang di bawahnya ini. Jadi harus bisa milih. Tetapi serat jangan membayangkan diperoleh dari jarak jauh. Jadi radius 15 km itu sajalah sebagai halaman rumput kita masing-masing. Kalau lebih dari 15 km, pasti nanti ongkos kirimnya jadi lebih mahal. Dengan 15 km radius ini pun, ya pengalaman saya di mana-mana tidak kekurangan. Kan sebagian malah ada yang nanam sendiri, ya dengan jumlah penanaman yang cukup. Tapi ya jangan jauh-jauh. Jadi dalam radius 15 km lah gitu. Misalnya jerami, ya di mana-mana di Jawa, di Pulau Jawa, di luar Jawa, yang daerah subur banyak tanaman padi, ya pasti ada melimpah. Tanaman jagung, pisang, ya sama, ini kan tidak beli. Jerami tidak beli, hanya ongkos. Kemudian daun pelepah pisang juga ongkos, hanya ongkos kerja. Belum lagi yang rumput-rumput lapangan, rumput liar itu. Kalau di Kalsel saya tahu persis ada alang-alang misalnya. Ya sejauh 15 km saja. Misalnya saya di sini di Trenggalek, saya juga nggak tertarik untuk beli kangkung kering yang asal-usulnya dari pesisir utara, Gresik, Lamongan, jaraknya 300 kilo. Sama sekali saya tidak tertarik. Nah itu harus segini sana. Ya walaupun kangkung kering saya tahu tidak ada istimewanya kecuali keringnya saja. Kalau di Sidoarjo dulu saya bantu kawan-kawan peternak, karena di situ banyak enceng gondok, ya enceng gondok. Tinggal ambil
dari sungai-sungai, dari rawa-rawa tinggal ambil, diproses. Ya, jadi untuk serat ini prinsipnya diprosesnya mulai dari secara fisik, panennya dipilih umur yang tepat. Odot 50-60 hari, pakcong 40-50, tebon jagung 80-90, sorghum 50-60, dan seterusnya. Masing-masing ada umurnya yang optimal. Ya, kemudian prosesnya ya secara fisik nanti dilayukan dulu sampai bobotnya tinggal separuh maksimum. Asalnya 100 kilo, tinggal 50, barulah itu layak. Proses ketiga yaitu secara mekanis dicacah. Dicacah ini pakai mesin yang bisa mencacah ukuran kecil-kecil. Bahkan yang saya rancang, yang saya buat mesinnya itu bisa 3 fungsi multiguna. Ada yang berfungsi untuk penyerabut. Jadi ada pengiris seperti gunting, penyerabut, dan bisa dipakai untuk giling. Itu kan beda saringannya saja. Ya, itu unsur serat. Ya, kalau unsur serat ini juga jangan terpancang pada hijauan saja. HPT, hijauan pakan ternak, ya. Tapi ini harus dilayukan. Kalau sudah layu, bahkan kalau sudah kering menjadi hay, keringan, ya warnanya sudah nggak hijau lagi. Jangan itu dianggap jelek, tidak, terbalik. Kalau dijemur atau dilayukan, yang keluar kan air. Sedangkan bahan keringnya yang mengandung zat nutrisinya ada di bahan kering. Jadi jangan terpancang pada hijauan. Nah, keringan itu asalnya hijau, dilayukan, dijemur jadi kering. Belum lagi yang memang diperoleh sudah kering, jerami padi kering, jerami jagung kering, renteng kacang tanah bisa masih segar, bisa kering, renteng kedelai bisa masih segar, bisa kering. Kemudian ada tongkol jagung, ya serat, tapi warnanya kan putih. Ada yang warna coklat, apa misalnya kelaras, ya warna coklat. Kemudian ada kulit singkong, ya warna coklat. Jadi jangan menyempitkan wawasan bahwa serat itu seolah-olah hanya hijauan pakan ternak saja. Tidak. Ya, banyak serat yang lain, pilihan lain. Itu yang penting nanti diformulasi namanya. Itu juga jangan membayangkan, Pak, ini tebon jagung sudah disilase, cukupkah makanan dengan silase tebon jagung saja? Tidak akan cukup. Minimal serat itu adalah minimal 3 jenis. Ya, nanti ada satu yang diunggulkan, misalnya sorghum, tebon jagung. Kalau untuk tipe perah, pakailah paling tidak 50%, baru yang lain-lain. Untuk mendukung saja, untuk melengkapi, minimum 3. Kalau saya sehari-hari biasa pakai sampai 5 jenis serat yang asal-usulnya berbeda, supaya saling melengkapi. Nah, dari semuanya itu yang penting pakan komplit itu dibuat dari bahan baku yang stabil, sama terus-menerus, seratnya juga stabil, sama terus-menerus. Kemudian dengan formulasi yang sama, itu akan mempengaruhi palatabilitas, tingkat kesukaan ternak terhadap pakan. Ya, beda sama saya maunya sehari 3 kali jenis menunya, pagi pecel, siang soto, malam capcay misalnya. Kalau ternak ruminasi tidak begitu, maunya dari waktu ke waktu itu sama. Umpama saja ya, dimasakkan capcay ya capcay terus. Dari segi gradasi warna, dia melihat warna walaupun tidak melihat berwarna, tapi kan hitam putih itu bisa lihat dari gradasi warna. Kemudian dari sisi bau, baru yang ketiga nanti rasa. Nah, kalau 3 ini terpenuhi, palatabilitasnya tinggi. Ya, itu nanti pada presentasi berikutnya ada yang namanya TMR, Total Make Ration. Ya, itu sudah ada materinya, lain waktu nanti bisa saya presentasikan. Sekali lagi, kami bersama tim Edu Ternak dan juga YouTuber Gaper ini, Mas Danang, akan menyelenggarakan workshop bulan Juni ini tanggal 19 di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian bulan Juli, bulan 7 di Boyolali, Agustus bulan 8 di Magetan. Nah, ini yang sudah terjadwal untuk 3 bulan ke depan. Sedangkan nanti September sampai akhir tahun, nah ini ada tim yang ngurus IO-nya, event organizer-nya. Ya, saya sebagai
istilahnya itu ya vokalisnya ya manut ngikut sama IO-nya, di mana-mana nanti detailnya yang ngurus yang IO-nya tadi. Saya hanya sekedar memberi pengarahan saja. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.